Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Dani Aksi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dalam program Tadabbur, tausiah dari buku referensi, di mana masih dalam pembahasan cerita-cerita Nabi yang diangkat dari buku karya H. Bay Arifin, rangkaian cerita Al-Quran, kisah nyata peneguh iman. Pada edisi kali ini kita akan membaca satu kisah tentang Nabi Hud, di mana sebelumnya sudah dibacakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat Dani Aksi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud, di mana ketika cerita sebelumnya Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang terdiri dari orang-orang yang beriman telah diselamatkan Allah dari bahaya banjir, semua musuh mereka yang terdiri dari orang-orang kafir yang jahat itu sudah musnah. Sementara orang-orang yang selamat dari banjir dahsyat ini, keimanan mereka semakin tebal, semakin percaya kepada Nabi Nuh dan ajarannya. Mereka tak henti-hentinya bersyukur dan beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan mereka. Jiwa raga mereka semakin merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah sampai sedalam-dalamnya. Demikianlah berjalan beberapa abad lamanya. Manusia hidup rukun dan damai, beriman dan bertakwa, senang, tenang, dan bahagia sekali. Tetapi beberapa abad kemudian, anak cucu keturunan mereka mulai melupakan ajaran Nabi Nuh dan nenek moyang mereka yang beriman itu. Mungkin karena kurangnya penjelasan atau pengaruh penghidupan yang semakin meningkat, pengaruh ekonomi, keinginan, dan kebutuhan, ditambah lagi oleh tipu daya setan dan iblis yang selalu menggoda dan memperdaya mereka. Akhirnya, seluruh manusia menjadi lupa sama sekali terhadap Allah Sang Pencipta yang diajarkan Nabi Nuh dan nenek moyang mereka yang beriman. Setelah berkembang biak, mereka hidup terpencar di berbagai pelosok yang berjauhan dan berdekatan, menjadi berbagai suku dan bangsa. Satu sama lain sudah tidak saling mengenal lagi. Masing-masing golongan, suku, dan bangsa berkembang menurut adat kebiasaan atau tradisi masing-masing. Yang satu ingin lebih kaya, bahkan lebih kuat dari yang lain, sehingga yang kaya memeras yang miskin dan yang kuat menindas yang lemah. Bersamaan dengan lenyapnya keimanan terhadap Allah, lenyap pulalah ketentraman dan keamanan, bahkan kebahagiaan dan kesenangan hidup. Lalu timbullah berbagai maksiat, kejahatan, dan kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan. Jika mereka sudah kacau dan tidak aman lagi, mereka kembali ingin menyelamatkan diri masing-masing. Karena masing-masing sudah lupa terhadap Allah, mereka mencari-cari cara
untuk memperoleh keselamatan dan ketenteraman, sehingga mereka membuat berhala-berhala dan patung-patung. Inilah yang menurut pemuka-pemuka mereka yang dapat menyelamatkan mereka dari segala kesusahan dan bahaya. Akhirnya, patung-patung atau berhala-berhala itu mereka hormati, mereka agung-agungkan, mereka puji-puji, lalu mereka sembah. Dan patung itulah Tuhan, kata mereka. Sejarah sepeninggal Nabi Nuh kembali berulang dengan ulangan yang persis sama. Tak ada perbedaan sama sekali. Bangsa Ad, begitulah nama satu kaum yang paling durhaka pada zaman itu, hidup di negeri Ahqaf antara Yaman dan Oman sekarang ini. Bangsa Ad ini termasyhur sekali karena tubuhnya yang besar-besar dan kuat-kuat. Mereka hidup di tanah yang subur, sungai-sungai dan mata air mengalir ke kebun-kebun mereka yang luas, sehingga hasil bumi diperoleh dengan berlipat ganda. Dengan kekayaan yang berlimpah-limpah itu, mereka dapat membuat rumah dan istana. Karena kebahagiaan hidup yang berlimpah-limpah itu, mereka lupa terhadap asal-usul kejadian mereka. Mereka lupa dari mana asalnya segala nikmat dan rahmat yang berlimpah-limpah itu. Akal mereka hanya sampai ke batu-batu yang mereka buat berupa patung-patung. Kepada batu-batu itulah mereka berterima kasih atas semua nikmat dan rahmat itu. Dan kepada batu itulah pula mereka meminta pertolongan jika ditimpa kesusahan dalam hidup mereka. Bukan hanya melakukan kesesatan saja, mereka juga menyebarkan kejahatan di permukaan bumi yang penuh rahmat itu. Orang-orang yang kuat di antara mereka menyiksa orang-orang yang lemah, sehingga keamanan dan kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat. Sedangkan orang-orang yang lemah dan tidak mempunyai kekuasaan hidup menderita dan teraniaya. Maka Allah mengutus kepada mereka seseorang dari bangsa Ad itu. Dia adalah Nabi Hud, seorang yang lapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, dan penyabar. Nabi Hud mengajarkan kaum Ad akan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan batu-batu yang mereka sembah dan cintai itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Batu-batu itu tidak dapat memberi manfaat atau mudarat, bahkan tidak kuasa berbuat apa-apa. Hanya Allah yang selayaknya disembah dan dipuja, karena Allah yang menciptakan mereka. Mereka memberi mereka rezeki, yang menghidupkan dan mematikan mereka, yang membentangkan bumi tempat berpijak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan mendatangkan berbagai nikmat yang mereka peroleh. Seperti juga kaum Nabi Nuh, seruan dan ajaran Nabi Hud ini pun tidak dihiraukan oleh kaum Ad. Mereka membantah dengan membangga-banggakan kekayaan dan kepintaran mereka sendiri. Nabi Hud pun memperingatkan mereka bahwa nanti semua orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali di alam akhirat. Kemudian akan diperhitungkan kejahatan dan kebaikannya. Orang yang jahat akan disiksa, dan orang yang baik akan dibahagiakan
di dalam surga yang disediakan Allah. Ajaran ini lebih mereka ejek-ejek lagi dengan berkata, mana bisa orang-orang yang sudah mati dan hancur menjadi satu dengan tanah akan dapat hidup kembali. Hidup hanya di dunia ini saja. Senang dan susah hanya di muka bumi saja. Kemudian Nabi Hud memperingatkan mereka dengan siksa yang penuh, dengan siksa yang pernah diturunkan Allah terhadap manusia ingkar di zaman Nabi Nuh. Mereka pun tidak percaya karena menurut mereka adalah cerita bohong yang dibuat-buat saja. Bahkan Nabi Hud dianggap mereka orang yang terlalu bodoh. Mereka berkata kepada Nabi Hud, apa kelebihan engkau atas kami? Engkau makan sebagaimana kami makan. Engkau minum sebagaimana kami minum. Engkau hidup seperti kehidupan kami. Tidak ada bedanya sedikit pun. Mereka pun menambahkan, kenapa engkau mengatakan diutus Allah? Kenapa engkau saja yang diutus Allah? Kami pun berhak diutus Allah itu. Perkataanmu itu semata-mata adalah bohong. Walaupun selalu mendapat bantahan, Nabi Hud tidak putus asa, mengajak mereka menuju jalan Allah. Demikianlah dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, bahkan konon beratus tahun lamanya. Tetapi hanya sedikit sekali orang-orang yang mengikuti ajarannya itu. Sebagian besar kaum Nabi Hud tidak mau beriman, tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat. Mereka hanya berbuat apa yang mereka kehendaki belaka dan tidak mengacuhkan siapa saja. Sifat takabur mereka sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat dibendung lagi. Pada suatu hari terbentanglah awan hitam yang panjang di langit. Hampir semua kaum Ad keluar rumah, ingin melihat awan yang ganjil itu. Mereka pun berkata, itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun menyirami tanaman dan memberi minum binatang-binatang ternak kita. Tetapi Nabi Hud berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu sekalian. Angin yang penuh dengan azab yang sepedih-pedihnya. Tak lama kemudian, angin dahsyat berembus. Luar biasa hebatnya. Binatang-binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang pasir turut terbang disapu bersih oleh angin. Entah kemana perginya. Mulailah mereka takut dan berlompatan lari masuk ke rumah mereka masing-masing yang berupa gedung-gedung dan istana-istana yang kokoh. Mereka menutup segala pintu untuk berlindung. Mereka pergunakan segala kekuatan tubuh mereka yang besar-besar itu untuk mempertahankan pintu dan rumah-rumah mereka agar tidak diterbangkan angin. 7 malam dan 8 hari lamanya angin laknat itu bertiup sehebat-hebatnya. Jangankan manusia, binatang, dan tumbuhan, batu-batu besar yang berupa gunung pun lenyap menjadi angin. Apalagi patung-patung yang mereka sembah selama ini. Demikianlah jadinya manusia kuat yang takabur itu. Allah berfirman, tidaklah Allah akan mencelakakan suatu negeri dengan suatu petaka,
sedangkan penduduknya selalu berbuat baik. Akan tetapi yang mengherankan, Nabi Hud dan pengikutnya tetap saja di rumah masing-masing tanpa merasakan sedikit pun dari bahaya angin ribut yang begitu dahsyat selama seminggu berturut-turut itu. Akhirnya Nabi Hud dan para pengikutnya berpindah tempat karena negeri itu sudah porak-poranda. Mereka pindah ke Hadramaut. Di sanalah Nabi Hud tinggal sampai wafatnya. Sahabat Dani Aksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian telah kita baca tentang kisah Nabi Hud. Semoga kita dapat mengetahui kisah tersebut, dan kami ucapkan terima kasih. Tetap setia menyaksikan program Tadabbur. Dari saya, Dani Aksi, menghaturkan terima kasih. Kita ikuti pada Tadabbur dalam program-program selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.